فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Baik, sekarang masuk pembahasan kalimah yang kedua, yaitu fi'il. Setelah sebelumnya kita telah mengetahui definisi isim dan juga tanda-tanda isim, sekarang kita akan membahas definisi fi'il dan juga tanda-tanda fi'il serta macam-macam fi'il. Nah, qala al-musannif, yakni Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala, sanian, yang kedua, al-fi'lu, fi'il, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati thalathati. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya, yaitu pada kata itu sendiri, dan berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Jadi yang membedakan isim dengan fi'il yaitu dari keterkaitannya dengan waktu. Nah, nahwu contohnya katabah. Katabah yadullu alal kitabati fil madi. Kata katabah di sini dia menunjukkan makna apa? Kitabah, menulis, dan menulisnya itu fil madi, terjadi di waktu yang lalu. Ya, katabah telah menulis. Yaktubu yadullu alal kitabati fil hali. Dia menunjukkan apa makna kitabah, menulis, ya. Dan menulisnya terjadi di waktu yang hal, yaitu sekarang. Yaktubu, sedang menulis. Kemudian contoh yang berikutnya uktub. Uktub, tulislah. Ini yadullu alal kitabati fil mustaqbal. Nah, di sini menulisnya itu terjadi di waktu yang akan datang. Jadi kata-kata yaktubu, uktub ini adalah fi'il. Dia berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Yang mana tiga waktunya itu adalah al-madhi, waktu yang lampau, al-hal, sekarang, mustaqbal, waktu yang akan datang. Nah, kemudian aqsamul fi'li, macam-macam fi'il. Yang qasimu al-fi'lu ila thalathati aqsamin. Fi'il terbagi menjadi tiga macam, madin wa mudhari'in wa amrin. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Al-madhi huwa madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian, yang mana kejadian itu terjadi sebelum waktu berbicara, Nahwu contohnya kataba, fahima, dakhala, kharaja, istaghfara. Ya. Baik, di sini lihat fi'il madhi contohnya kataba. Kataba telah menulis. Ya, menulisnya itu dia terjadi sebelum ya kita mengatakan katabah. Dia telah menulis. Menulisnya telah terjadi sebelum kita mengatakan katabah. Nah, alamatuhu, tanda fi'il madhi, ayyasluha li'an tattasila bihi ta'u ta'nisi sakinah. Jadi dia bisa bersambung dengan tak ta'nis sakinah. Ya, dia bisa bersambung dengan tak ta'nis sakinah. Ya. Baik. Itu untuk tanda fi'il madhi. Dan tak ta'nis sakinah ini memang tanda yang khusus bagi fi'il madhi. Ya. Contohnya apa? Misalnya ketika sudah bersama dengan tak ta'nis sakinah, ya, katabat, fahimat, dakhalat, ya. Nah. Baik, kemudian yang kedua, yang berikutnya al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum aw ba'dahu. Jadi fi'il mudhari' itu adalah yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian, yaitu kata yang menunjukkan satu kejadian, dan itu adalah fi'il yang terjadi
pada waktu berbicara atau setelah waktu berbicara. Nahwu contohnya yaktubu, yakra'u, yadkhulu, yahruju, yastaghfiru. Ya. Baik. Kemudian kata penulis hafizahullah, al-mudhari'u salihun lil hali wal istiqbali. Jadi fi'il mudhari' itu dia bisa berkaitan dengan waktu sekarang dan juga waktu yang akan datang. Jadi itu fi'il mudhari', dia punya ihtimal. Dia ada kemungkinan menunjukkan waktu sekarang, menunjukkan waktu yang akan datang. Baik. Dan untuk membedakannya adalah dengan qarinah, dengan adanya qarinah. Baik. Nah, dengan contoh ini akan lebih jelas. Yaktubu Zaidun al-ana. Yaktubu Zaidun al-ana. Zaid sedang menulis sekarang. Al-fi'lu yaktubu huna. Nah, jadi fi'il yaktubu dalam contoh di sini lil hal. Dia menunjukkan atau berkaitan dengan waktu sekarang. Kenapa? Liwujudi qarinatin. Karena adanya qarinah. Tu'ayyinuhu lidzalik. Yang dia itu memastikan, ya, bahwasanya fi'il mudhari itu untuk hal. Wahya labzu al-an, dan qarinahnya itu adalah lafaz al-an. Jadi lafaz al-an jelas dia memastikan fi'il mudhari itu lil hal, tidak mungkin yang lain. Berbeda kalau kita menyebut yaktubu saja. Kalau di sini ya dia ada kemungkinan hal, ada istiqbal, tapi karena sudah ada qarinah yaitu lafaz al-an, maka jelas yaktubu di sini lil hal. Kemudian contoh berikutnya saufa yaktubu Zaidun. Saufa yaktubu Zaidun. Zaid akan menulis. Al-fi'lu yaktubu huna lil istiqbal. Jadi yaktubu di sini, fi'il yaktubu di sini pada contoh ini saufa yaktubu Zaidun itu lil istiqbal. Dia untuk istiqbal, menunjukkan apa? Waktu yang akan datang. Kenapa? Liwujudi qarinatin tu'ayyinuhu lidzalik. Karena adanya qarinah yang memastikan apa? Dia menunjukkan istiqbal, yaitu apa? Wahya saufa, yaitu saufah. Kemudian alamatuhu, tanda fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari an yasiha wuqu'uhu ba'da lam awisin aw saufah. Jadi dia itu an yasiha, benar, wuqu'uhu terletaknya dia setelah lam. Jadi dia itu bisa terletak setelah lam atau sin atau saufah. Baik, adapun ini merupakan tanda khusus bagi fi'il mudhari, ya, dia dimasuki lam, dimasuki sin dan saufah. Lam tidak bisa masuk pada fi'il madhi, sin dan saufah ini harfu tanfis juga tidak bisa tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Nah, baik. Kita lihat contoh nahwu qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Di situ jelas yalid, yulad itu adalah fi'il mudhari karena dia terletak setelah lam. Kemudian qauluhu ta'ala atau nahwu qaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Kemudian qaulihi ta'ala sayaqulu sufaha minan nas. Sayaqulu sufaha minan nas. Di situ sayaqul. Ya, di situ adalah fi'il mudhari. Kemudian qaulihi ta'ala saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Astaghfiru di situ adalah fi'il mudhari karena dia didahului oleh saufa. Nah. Kemudian ditambahkan di sini penjelasan oleh musannif wala budda ayakuna mabdu'an biharfin min hurufil mudhara'ati al-majmu'ati fi anaitu. Jadi fi'il mudhari itu harus diawali atau dimulai dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mudhara'ah yang terkumpul dalam anaitu. Anaitu, ya kan? Ini huruf-huruf mudhara'ah. Wa hiya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Dan ini insyaallah sudah dipahami ya. Nahwu aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Naam. Barakallahu fikum. Baik, kemudian fi'il yang berikutnya adalah al-amru, fi'il amr. Wa huwa madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Fi'il amr adalah ya apa yang menunjukkan kejadian yang dituntut
terjadinya kejadian tersebut di waktu atau setelah, ya, ba'da di sini ya, setelah waktu berbicara. Ya, jadi dia menunjukkan kejadian yang mana dituntutnya kejadian tersebut setelah waktu berbicara. Baik, nahu contohnya uktub, iftah, ijlis, istaghfir, ya, uktub, tulislah, iftah. Dituntut untuk menulis atau membuka itu setelah kita berbicara, uktub. Nah, dituntut untuk menulis setelah kita menyatakan uktub, iftah dituntut untuk membuka setelah kita menyatakan iftah, dan seterusnya. Baik, kemudian alamatuhu, tanda fi'il amr, majmu'u syai'aini. Tanda fi'il amr yaitu harus terkumpul dua perkara. Jadi harus terkumpul dua perkara baru fi'il itu bisa dikatakan fi'il amr. Yang pertama dalalatuhu 'ala tolab, dia menunjukkan tolab. Dia menunjukkan tolab. Seperti tadi uktub, iftah, tuntutan untuk menulis, tuntutan untuk membuka. Kemudian yang kedua qabuluhu ya al-mukhatabah. Dia bisa menerima ya mukhatabah, menerima ya mukhatabah. Nahu uktub, hadza fi'lu amrin. Uktub ini adalah fi'il amr, li'annahu yadullu 'ala tolab, karena dia menunjukkan tolab, ya, tuntutan untuk menulis. Wa yaqbalu ya al-mukhatabah, dan dia menerima ya mukhatabah. Fayasihu an taqula uktubi, maka benar untuk engkau mengatakan uktubi. Nah, ingat ini dua ya, dalalatu 'ala talab, kemudian tanda yang kedua qabuluhu ya al-mukhatabah, harus terkumpul dua ini. Wa nahu qauli ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, fakuli washrabi wa qurri aina. Nah, ini fal kalimatu kuli washrabi wa qurri af'alu amrin. Ini semua adalah fi'il amr. Li'annaha dallat 'ala talab wa qabilat ya al-mukhatabati. Karena dia menunjukkan kepada talab dan menerima ya mukhatabah. Baik. Fa in dallat al-kalimatu 'ala talab. Nah, kalau ada kalimah atau kata yang menunjukkan talab walam taqbal ya al-mukhatabah, dan dia tidak menerima ya mukhatabah, nahu sahin bimakna uskut. Jadi ada kata sahin di sini, sahin. Maknanya uskut. Maknanya adalah diamlah. Nah, kalimah ini atau kata ini dia menunjukkan tolab, tuntutan untuk diam, uskut. Tetapi lihat, falaisat bifi'li amrin. Dia bukan fi'il amr. Wa inama ya ismu fi'li amrin. Dia itu adalah isim fi'il amr. Dia bukan fi'il amr, kata sohin. Walaupun maknanya adalah tolab, dia maknanya tolab, yaitu uskut, tetapi dia di sini isim fi'il amr karena tidak menerima ya mukhatabah. Tidak bisa dikatakan sohi, ya, tidak bisa. Ya, baik, maka dia bukan fi'il amr tetapi isim fi'il amr. Kemudian wa in qabilat ya al mukhatabah, dan jikalau kata itu ya menerima ya mukhatabah walam tadula ala talab, dan dia tidak menunjukkan talab, nahu taqumina falaisat bi fi'li amrin. Contohnya taqumina. Nah, di sini dia menerima ya mukhatabah tapi dia tidak menunjukkan talab, ya. Falaisat bi fi'li amrin, maka dia bukan fi'il amr, wa inna ma hiya fi'lun mudhari'un. Hanya saja dia itu adalah fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari. Ingat ya kaidahnya, kalau dia menunjukkan talab tidak menerima ya mukhatabah, maka dia bukan fi'il amr tetapi dia isim fi'il amr. Tetapi kalau dia menerima ya mukhatabah dan tidak menunjukkan talab, ya, maka dia bukan fi'il amr tetapi dia fi'il mudhari. Barakallahu fikum. Selesai dari pembahasan fi'il. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.